Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia dengan NIM 1401420105. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah umum literasi digital. Di sini saya akan membacakan materi pada pertemuan pertama dan pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama, kita membahas mengenai hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi, karena pada hakikatnya manusia dan teknologi saling berdampingan. Dalam konsep kebudayaan, teknologi masuk ke dalam salah satu dari 7 unsur. Yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kesenian, dan sistem religi. Dengan percepatan pertumbuhan teknologi, seiring berjalannya waktu, mesin-mesin bermunculan, membawa kita memasuki era baru. Dalam 500 tahun terakhir, memasuki abad ke-21, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan kita harus cepat beradaptasi agar tidak tergerus oleh teknologi. Jadi kita sebagai masyarakat harus mengasah teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Pada pertemuan kedua, kita membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif teknologi. Media teknologi dan media erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kemampuan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga yaitu kemampuan memposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang kelima, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Sedangkan untuk dampak negatif itu sendiri, teknologi yaitu yang pertama, seperti adanya keamanan digital, seperti serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, serta manipulasi data digital. Yang kedua yaitu kualitas hidup, seperti kualitas lingkungan hidup, masalah mental, serta produktivitas kerja. Yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi dan politik, seperti halnya yaitu pembunuhan kerja. Pada masa pandemi ini, terdapat pembunuhan kerja, seperti sudah ada ojek online, sehingga pada ojek-ojek online itu sangat sepi di pangkalannya. Itu dimaksud sebagai pembunuhan kerja. Pada pertemuan ketiga, kita membahas mengenai konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. Sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi antar manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Itu pengertian dari IoT atau Internet of Things. Sedangkan Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Penerapannya itu seperti pada Smart Graded Door atau membuka pintu dengan pintar ya. Yang kedua adalah sistem e-tilang. Ini dimana membantu polisi agar tidak mengurangi tenaga mereka. Jadi mereka menerapkan sistem e-tilang. Yang ketiga ada penjualan tiket yang digunakan tim olahraga. Yang keempat perekaman medis secara otomatis di rumah sakit. Pada pertemuan 4 kita membahas mengenai konsep dan pemanfaatan artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI. AI memiliki arti yaitu kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Pemanfaatan AI sendiri seperti pada diagnosa atau deteksi penyakit akibat COVID-19. Yang kedua, tracking dan analisa penyebaran COVID-19. Yang ketiga, untuk mengendalikan penyakit akibat virus corona dan masih banyak lagi. Pada pertemuan kelima, kita membahas mengenai konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce. Secara umum merupakan kegiatan bisnis perniagaan atau perdagangan, atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur internet, service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan media elektronik. Konsep dasar dari e-commerce sendiri
Yang pertama ada automation, yang kedua streamlining atau integration, dan yang ketiga ada publishing, yang keempat interaction, dan yang kelima transaction. Pada pertemuan ke-6, kita membahas mengenai etika dunia cyber, atau biasa disebut dengan etika internet. Merupakan adopsi dari konsep etika tradisional yang diterapkan pada konteks penggunaan dan pengembangan teknologi komputer dan jaringan internet. Penggunaan komputer tidak akan menimbulkan pelanggaran etika tanpa adanya teknologi cyber. Pemanfaatan internet secara bijak, yaitu dapat dilakukan seperti membatasi pembelian kuota internet. Yang kedua, kita dapat menggunakan internet seperlunya saja. Yang ketiga, kita harus mencari hal positif dan bermanfaat. Yang keempat, kita harus berhati-hati dengan akun pribadi, dan yang kelima, kita harus selektif dalam menerima dan memberikan informasi dunia cyber. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax yang tidak tahu kebenarannya. Yang keenam, ada etika dalam dunia internet. Pada pertemuan ke-7, kita membahas mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik, seperti yang telah diatur oleh UU nomor 11 tahun 2008. Adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik dibagi menjadi dua, yaitu peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, peraturan mengenai perbuatan yang dilarang, seperti yang diatur pada UU ini. Contohnya saja yaitu ada pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yaitu pada pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Yang kedua ada tanda tangan elektronik pada pasal 11 dan pasal 12 UU ITE, dan masih banyak contoh lainnya. Terima kasih.